Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan amal saleh seorang hamba menjadi sempurna. Akhal Islam, pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu panjatkan di waktu pagi, tepatnya setelah beliau selesai dari salat subuh. Beliau selalu berdoa dengan doa ini dan hampir beliau tidak pernah tinggalkan 3 permintaan yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan beliau berdoa di waktu subuh sebelum beliau mengawali aktivitasnya. Karena subuh merupakan permulaan dari hari. Akhal Islam rahimani wa rahimakumullah. Beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Mengapa ilmu yang bermanfaat? Doa ini sebagai isyarat jemaah sekalian bahwa beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Artinya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal dan ilmu yang membuat hati seorang hamba itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu itu membuat diri mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat daripada ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Laisal ilmu bi kathratir riwayah atau laisal ilmu bi kathratil hadis walakin al-ilma khasyatullah. Ibnu Mas'ud mengatakan ilmu itu bukan sekedar menghafal banyaknya hadis, bukan sekedar mengoleksi ilmu, namun hakikat daripada ilmu itu jamaah sekalian adalah ilmu yang melahirkan khasyah di dalam qalbu kita. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Beliau mengatakan ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua setelah beliau meminta ilmu yang bermanfaat adalah meminta rezeki yang halal dan baik. Dengan ilmu yang bermanfaat jemaah sekalian, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadi bimbingan bagi seorang hamba dalam mencari nafkah, di dalam mencari rezeki dalam kehidupannya. Karena rezeki yang halal atau rezeki yang baik akan memberikan dampak positif kepada diri seorang hamba. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul," di dalam surah Al-Mu'minun. "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, wahai para utusan Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian, artinya carilah rezeki. Kulu minat tayyibat, dari rezeki-rezeki yang baik dan halal.
wa'malu salihah, dan beramallah amal saleh. Akhal Islam rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara memakan rezeki yang halal dan beramal saleh. Artinya apa? Maknanya apa? Bahwa rezeki yang halal itu bisa membuat diri seorang hamba dalam bersemangat dalam beramal saleh. Dan pemahaman sebaliknya dari ayat ini adalah kalau seseorang yang memakan rezeki yang haram, ya, memberikan kepada anak dan istrinya, pada keluarganya rezeki yang haram, maka dampak negatif atau hukuman Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada hamba tersebut adalah menyebabkan diri seorang hamba itu malas beramal saleh. Makanya kalau kita contoh misalkan ketika kita mendengarkan azan berkumandang atau ketika kita mendengarkan nasihat, kemudian hati kita tidak tergerak, kemudian hati kita tidak langsung menjawab azan tersebut, artinya bersegera, bergegas dalam rangka menghadiri atau melangkahkan kaki kita untuk solat berjamaah, atau berat dalam beramal saleh, maka periksa makanan kita, jemaah sekalian. Maka periksa apa yang kita konsumsi. Itu dampak secara langsung dari makanan yang tidak halal. Membuat diri kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dunia. Apa hukuman yang Allah nanti akan berikan bagi orang-orang yang tidak memperdulikan makanannya, tidak memperdulikan minumannya dari harta yang haram? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla biha." Setiap daging yang tumbuh dalam diri seorang hamba dari harta yang haram, bersumber dari yang tidak halal, maka neraka yang paling berhak melalapnya. Akhal Islam, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang halal, meminta rezeki yang baik, menunjukkan bahwa ada rezeki yang tidak baik, ada rezeki yang haram. Maka dengan berbekal ilmu yang bermanfaat, dengan berbekal ilmu yang bermanfaat yang bisa melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sarana kita, menjadi benteng kita untuk terjaga, untuk dalam mencari nafkah, dalam mencari penghidupan di dunia ini. Karena orang-orang yang terjatuh, orang-orang yang selalu memakan makanan yang haram, dampak yang lain adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Akhal Islam rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Dan kisah ini dikisahkan di dalam hadis Arba'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram
wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang sedang melakukan safar dalam keadaan kondisinya compang-camping, rambutnya tidak teratur, bajunya kotor dan lain sebagainya. Dan orang tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan ini merupakan adab ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang musafir, ya syarat diterimanya doa seorang hamba adalah apalagi ketika safar. Dan orang ini sedang bersafar kemudian dalam keadaan lusuh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengawali doanya dengan kalimat ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim, doa-doa para nabi dan rasul itu mayoritasnya diawali dengan Rabbana, Rabbi. Mengapa? Karena pengabulan doa, Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu merupakan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk tauhid ar-rububiyah. Makanya para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an mayoritas doanya itu diawali dengan kalimat Rabbana, Rabbi, Dan orang ini berdoa dengan kalimat Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut sedang musafir, kemudian dalam keadaan lusuh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengawali doanya dengan kalimat Rabbi, Rabbi. Dan kalau kita katakan bahwa tidak ada celah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang tersebut. Karena sedang musafir, kemudian dalam keadaan compang-camping, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mengawali doanya dengan ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi perhatikan apa kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Namun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, daging yang tumbuh dari tubuhnya itu dari harta yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa orang tersebut? Ini dampak jemaah sekalian dari makanan atau minuman atau pakaian yang haram. Oleh karena itu, dengan berbekal ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebab kita menahan hawa nafsu kita untuk mencari harta atau rezeki yang tidak halal. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, takut karena ilmunya, dia mengetahui bahwa ini harta yang haram. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian dia menahan hawa nafsunya untuk terjerumus dari harta yang haram, untuk terjerumus dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang tersebut akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permintaan yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tersebut adalah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku meminta kepadamu amalan yang diterima. Pertama,
ini menunjukkan bahwa ada amalan yang tidak diterima. Walaupun kita sudah berusaha beramal saleh, namun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin tercampur dengan riya, atau kita beramal saleh dengan tujuan pamer, ingin dipuji dan seterusnya. Jadi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan beliau senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu tidak dilihat dari kuantitasnya, jemaah sekalian. Namun amalan itu dilihat dari segi kualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Bukan kuantitas, namun kualitas, jemaah sekalian. Bagaimana caranya kita memiliki amalan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan dua syarat. Yang pertama adalah selalu mengikhlaskan amalan tersebut yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, supaya amalan kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha mencontoh, mengikuti bagaimana cara beliau dalam beribadah dan beramal saleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Apabila satu amal hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak benar dalam pelaksanaannya, artinya keluar dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima, kata beliau. Wa idza kana al-'amalu shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Atau sebaliknya, ketika seorang beramal sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas, la yuqbal, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan tersebut terkumpul dua syarat. Apa itu? Khalisan, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, wa shawaban, dan sesuai dengan tata cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, pemirsa dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perhatikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta 3 permintaan yang mulia ini. Dan kita mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, jemaah. Orang yang paling memiliki ilmu yang bermanfaat. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mulia, yang jauh, yang tidak akan pernah memakan makanan yang haram. Dan karena beliau selalu terjaga. Jangankan makanan yang haram, sedekah beliau tidak konsumsi, tidak apa beliau makan. Kemudian beliau meminta agar amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak melakukan lagi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam setiap amalan yang beliau kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semulia beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau setakwa, sekelas Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meminta 3 permintaan ini di setiap pagi, maka seharusnya kita jangan sampai meninggalkan doa ini. Karena kita belum tentu orang yang menjadi orang yang bertakwa. Belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki seluruhnya. Belum tentu bisa terjaga dari makanan yang haram, minuman yang haram,
dan belum tentu kita beramal kemudian langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena jemaah sekalian, mari kita amalkan ya doa ini di setiap selesai solat subuh, ya jangan pernah kita tinggalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari makanan yang haram dan selalu diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beramal dengan amalan yang diterima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.